Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Pro Revenge. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Balas dendam di Angkatan Darat. Aku berada di Angkatan Darat, dan saat dalam perjalanan kembali ke markas, kamar barakku dibobol, dan sejumlah besar peralatan militerku yang berupa helm, ransel, pengangkut amunisi, sabuk pengaman, dan lain-lain dicuri, dengan nilai sekitar $800 pada tahun 1984. Ketika aku kembali, ada tanda alat di pintu kamar yang terkunci, dan itu jelas merupakan pembobolan. Aku memberitahu Sersan Peleton dan Sersan 1, mereka mengatakan untuk memanggil polisi militer. Kemudian komandan yang lebih tinggi pangkatnya dari kami menelpon aku, dan menyatakan bahwa dia tidak ingin pembobolan dilaporkan ke polisi militer, karena kemudian unit kami akan muncul di blotter polisi yang lebih tinggi, dan ini akan membuat dia, komandan, terlihat buruk. Jadi dia menyuruh aku untuk membuat laporan survei, formulir yang digunakan untuk mengganti peralatan yang hilang, dan aku tidak perlu membayar peralatan yang dicuri, yang biaya penggantiannya adalah gajiku sebulan. Ya, aku menyerahkan dokumen, dan tanpa laporan polisi militer. Permintaanku untuk penggantian ditolak, dan aku diberitahu bahwa aku harus membayar semua peralatan yang dicuri. Aku terkejut, karena itu banyak uang, dan aku baru saja akan meninggalkan tentara untuk kembali ke perguruan tinggi. Aku membutuhkan uang itu untuk bertahan hidup. Komandan memberitahu aku bahwa itu adalah hal yang sulit, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantuku, meskipun itu adalah perintahnya yang telah aku ikuti. Ternyata, hanya seminggu sebelum kami mengetahui bahwa divisi tidak akan mengganti peralatanku yang dicuri, aku telah memimpin unit kami melalui latihan evaluasi senjata nuklir, biologi, dan kimia, yang merupakan spesialisasiku di Angkatan Darat, dan komandan yang bangsat hanya mengamati. Ini menempatkan aku dalam posisi kepemimpinan untuk melakukan pekerjaannya, sementara seorang kapten dari markas besar divisi kami menilai tindakan kami. Aku adalah seorang sersan junior yang harus mengarahkan, memimpin, dan mengarahkan seluruh kompi yang terdiri dari 120 orang, termasuk letnan senior, ke area 5 mil jauhnya, melalui prosedur keamanan untuk mengamankan lokasi dekontaminasi, dan kemudian memimpin pembersihan orang-orang kami, tank, dan peralatan dari simulasi serangan kimia. Aku belum pernah bermanuver di kompi lapis baja sebelumnya, tetapi aku melakukannya. Dan sersan serta letnan lain di unitku terkejut karena komandan tidak membantu aku selama latihan. Prosesnya berjalan dengan baik, dan pada akhirnya, seorang kapten dari divisi yang mengevaluasi kami memberi selamat kepada aku karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Di depan kompi, kapten ini kemudian menjelaskan langkah selanjutnya yang akan kami lakukan. Dia membuat kesalahan, dan memberitahu pasukan informasi yang salah, bahwa dalam pertempuran akan membuat mereka terbunuh. Aku meninggalkan Angkatan Darat, tetapi aku cukup peduli dengan rekan-rekan prajurit, sehingga aku ingin mereka mahir dalam pertempuran. Dengan sangat sopan dan hormat, aku mengoreksi apa yang dikatakan kapten. Tetapi dia jelas-jelas membenciku karena membuatnya terlihat konyol. Kurasa dia malu, seorang prajurit berpangkat lebih rendah mengoreksinya, dan itu membuatnya sangat malu. Di akhir pembekalan, aku berjalan kembali ke kendaraan lapis bajaku untuk mengirim radio ke markas besar kami, bahwa sekarang kami telah menyelesaikan dekontaminasi dan beroperasi kembali, dan kapten ini mengikutiku menjauh dari yang lain. Dia bertanya apa yang akan aku lakukan, dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan melakukan panggilan radio ke headquarter, dan dia mengatakan kepadaku bahwa itu tidak perlu. Aku hanya mengatakan kepadanya apa yang aku katakan. Aku memberitahu dia, dan dia memberitahu aku bahwa unit kami telah lulus evaluasi. Beruntung bagiku, Sersan 1 mendengar dia mengatakan ini kepadaku. Sekarang maju cepat ke tempat aku mengetahui bahwa peralatanku tidak akan diganti. Dan beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke kantor komandan dengan Sersan 1, dan diberitahu bahwa unit kami telah gagal dalam evaluasi pelatihan, karena aku tidak membuat panggilan radio itu. Aku keluar dari Angkatan Darat, jadi tidak terlalu peduli, tetapi itu adalah berita buruk bagi komandanku. Aku terkejut karena kapten lain yang lebih tinggi pangkat dariku mengatakan kepada aku untuk tidak membuat panggilan radio, bahwa unit kami didekontaminasi dan beroperasi lagi. Ternyata kapten itu tidak dewasa.
dan marah padaku karena aku telah mempermalukannya di depan semua prajurit di unitku. Aku masih marah pada komandan, karena memerintahkan aku untuk tidak menelpon polisi militer tentang pembobolan kamar barakku, dan bagaimana dia tidak peduli bahwa aku sekarang harus membayar banyak uang untuk mengganti peralatanku yang dicuri. Jadi, aku tidak membela diri atau memberitahu komandan apa yang sebenarnya terjadi dengan evaluasi atau kapten itu. Ketika aku meninggalkan kantor komandan, Sersan 1 memberitahu aku bahwa dia mendengar kapten lain memberitahu aku untuk tidak melakukan panggilan radio itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Komandan kami yang brengsek akan membuat kami semua terbunuh dalam perang, dan unitnya gagal dalam evaluasi membuatnya terlihat sangat buruk. Jadi dia memintaku untuk tutup mulut. Beberapa minggu kemudian, komandan bersikap kasar kepada seorang prajurit yang sakit di unit kami, sementara aku sedang keluar untuk meninggalkan Angkatan Darat. Semua orang membencinya karena ini. Jadi, sersan cadangan kami yang pensiun dari tentara, dan setelah komandan menandatangani semua peralatan militer di ruang persediaan, mengatakan kepada aku bahwa dia tidak bisa. Sersan cadangan percaya bahwa komandan telah mengacaukan aku dengan peralatan yang dicuri dariku, dan bahwa sersan cadangan akan membantuku. Jadi dia memberi aku kunci ruang persediaan yang tidak dimiliki oleh komandan, dan menyuruh aku untuk mengambil peralatan militer apapun yang aku perlukan untuk mengganti peralatan yang dicuri dariku, karena komandan sekarang bertanggung jawab untuk mengganti semua yang ada di ruang persediaan dengan uang miliknya. Sersan cadangan juga meminta maaf bahwa beberapa peralatan pengganti yang aku perlukan tidak ada di ruang persediaan, dan dia merasa tidak enak. Aku masih harus membayar beberapa ratus dolar untuk mengganti beberapa peralatan yang dicuri. Sersan cadangan juga menjawab pertanyaanku tentang di mana semua log pelatihan cadangan untuk senjata dan tes pelatihan fisik unit kami disimpan. Markas kami akan diperiksa oleh tentara berpangkat tinggi, dan catatan ini sangat penting bagi komandan untuk lulus inspeksi dan dipromosikan, dan tidak dikeluarkan dari Angkatan Darat. Sehari sebelum aku keluar dari tentara, dengan pemecatan yang terhormat, dan beberapa hari sebelum inspeksi penting yang besar ini, ditemukan bahwa catatan pelatihan senjata, catatan cadangan, dan catatan elektronik seluruh unit selama 1 tahun hilang atau terhapus. Komandan harus menjelaskan situasi memalukan ini kepada atasannya yang tidak senang dengannya. Unitnya telah gagal dalam evaluasi NBC, dan sekarang unitnya gagal mempertahankan catatan pelatihan dengan baik. Lebih buruk lagi, anggaran pelatihan unitnya benar-benar melebihi anggaran, dengan biaya di luar grafik. Dan divisi harus menghasilkan banyak uang untuk menutupi biaya amunisi untuk memenuhi syarat ulang seluruh kompi dengan semua senjata kami, ditambah waktu dari tugas lain. Untuk mengulang tes fisik, lari, push-up, dan lain-lain, sama buruknya. Pelatihan lanjutan harus dibatalkan untuk mengulang semua pelatihan kualifikasi senjata dasar yang harus diselesaikan sekali lagi. Tidak mungkin komandan dapat menghindari menerima penilaian kerja yang buruk, yang akan mengakhiri setiap kesempatan dia dipromosikan, sehingga secara efektif mengakhiri karir militernya. Sementara itu, rekan-rekan prajurit menyukainya, karena mereka suka menembak senapan mesin, melempar granat, menembak meriam, dan lain-lain. Hari terakhirku di Angkatan Darat, pada formasi pagi, ketika semua orang bersiap-siap untuk melakukan tes fisik make-up, dan kemudian sepanjang hari melakukan kualifikasi senjata make-up untuk beberapa hari lagi. Sersan 1 yang luar biasa mengatakan kepada aku bahwa catatan yang hilang adalah lelucon ETS, yaitu End Term of Service, terbaik yang pernah dilihatnya. Aku tentu saja menjawab bahwa aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia tertawa, mengedipkan mata padaku, dan memberitahu bahwa aku adalah tentara yang baik, dan dia akan merindukanku. Dia kemudian menjabat tanganku dan berharap aku baik-baik saja. Cerita kedua, kurusak pernikahan dan keluarganya karena kedendamanku. Aku selalu menjadi kambing hitam di keluarga besar. Sepupu tumbuh menjadi dokter, profesor, seniman, dan apapun itu. Sementara itu, aku hanya ingin mendapatkan pendapatan pasif stabil yang sederhana melalui beberapa keputusan bisnis. Tidak ada yang mewah, tetapi aku mampu membeli 1 kamar tidur di New York dan hidup nyaman dengan tunanganku dan pekerjaan paruh waktu di kafe. Semua orang di keluarga besar, termasuk orang tuaku sendiri, menilai aku dengan keras karena tidak melakukan apa yang sepupuku lakukan, terutama sepupuku yang kami sebut Randy. Pikirkan pria stereotip yang menjadi kaya berkat bekerja untuk ayahnya. Kalikan dengan 10 dan kalian mendapatkan Randy. Bagaimanapun, dia selalu memberi aku hal-hal yang paling buruk, dan akhirnya aku mengabaikannya karena aku bisa menikmati hidupku dengan tunanganku, bekerja paruh waktu,
dan masih bisa membeli apa yang aku inginkan. Jadi, singkatnya, Randy punya istri dan 2 anak. Dia juga punya selingkuhan. Aku menemukan ini karena suatu hari ketika aku sedang berjalan melalui kota, ketika aku melihat dia berjalan di jalan dengan seorang wanita yang jelas bukan istrinya, saling berpelukan. Aku memeriksa Facebook, dan melihat dia memang memposting tentang mengunjungi toko bagel di kota saat dalam perjalanan bisnis pagi itu. Jadi kami memang menuju ke kota. Jadi, aku memutuskan untuk mengikutinya. Biarkan aku melihat bagaimana hasilnya. Aku mengikuti mereka selama 5 jam, mengambil beberapa foto, salah satunya pergi ke hotel bersama. Aku memegang ini dan menunggu sampai Natal tahun itu, sekitar 6 bulan kemudian. Aku memutuskan untuk meletakkan foto-foto tercetak begitu saja di depan semua orang di meja, sebelum makan malam dan memastikan agar istrinya melihatnya. Penuh teriakan dan perkelahian, aku benar-benar mendapatkan hajaran dari itu. Ayah Randy yang melakukannya, meskipun bukan dia. Polisi datang dan banyak pertanyaan. Tunangan dan aku diusir. Kami kembali ke rumah setelah berbicara dengan polisi untuk terakhir kalinya. Akibatnya, selain istri Randy dan sepupu lain yang membenci Randy, keluarga memutuskan kontak dengan aku sepenuhnya selama beberapa tahun. Terserah mereka. Bahkan orang tuaku selalu menyatakan kekecewaan padaku karena tidak memikirkan akibat dari perlakuanku. Meskipun tidak ada kerugian nyata bagiku saat itu. Randy bercerai. Randy juga kehilangan hak asuh penuh atas anak-anaknya setelah mengancam mantan istrinya. Keluarga besar kadang-kadang mencoba membuat aku bersalah untuk meminta maaf. Tetapi tanggapanku adalah beberapa variasi dari tidak akan meminta maaf karena telah melakukan kecurangan, dan aku segera diblokir selama beberapa bulan lagi. Tunangan dan mantan istri Randy adalah teman baikku, dan anak-anaknya memanggil aku paman. Nick memiliki keluarga yang benar-benar mencintai aku tanpa pamrih. Tunangan dan aku menikah, dan saat itulah keluarga besar terakhir kali mencoba menghubungiku, dan benar-benar baik untuk sekali ini. Melihat aku pindah, aku kira mereka membencinya. I don't know. Mungkin menyadari karung tinju mereka hilang untuk selamanya. Itu saja. Aku menjalani kehidupan terbaik sekarang, dengan keluarga yang baik sebagai lawan dari keluarga yang buruk. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.